Selamat pagi, Shalom, sahabat Petra semuanya. Salam Pirukun, kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM. Apa kabar, sahabat Petra di pagi hari ini? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan. Bangun dari tidur, kita sapa pasangan hidup kita, suami atau istri, anak-anak, orang tua kita, saling menyapa. Juga dengan tetangga ya, kiri kanan, sambil jogging, sambil membersihkan halaman kita sapa. Ya, sapaan persaudaraan adalah wujud dari mengasihi sesama kita. Nah, kembali jumpa dengan saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji Tuhan, Tuhan karuniakan hari baru, pagi yang sejuk hari ini ya. Dan jangan kita gelisah dengan kemarau panjang, panas di siang hari, dingin di malam hari. Karena Allah kita adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita, dan Bapa Sang Pencipta Pemelihara kehidupan kita adalah Bapa yang sangat mengasihi kita di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari sahabat Petra, kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai embun pagi yang sejati dari Tuhan. Kita berdoa memohon berkat Tuhan sebelum kita menerima firman-Nya. Mari sahabat Petra, kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami rasakan kasih setiamu ketika kami membuka mata kami dari istirahat semalam. Pagi hari ini kami boleh menyambut fajar baru, hari baru karunia Tuhan. Kami mengucap syukur atas karunia kehidupan ini dan kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam pimpinan firman-Mu, pimpinan tangan kasih-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hendak merenungkannya dan akan memeganginya dengan setia di pagi hari ini hingga malam nanti sebagai penuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Baik sahabat Petra, kita bersama akan membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-13, 2 Samuel pasal yang ke-13, saya akan mengambil beberapa ayat dari perikop yang berjudul Amnon dan Tamar ini. Saya akan mulai dari ayat yang pertama dan yang kedua, nanti sambil berjalan saya akan loncat beberapa ayat yang kita tekankan. Ya. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Lalu Daud, ayat yang ke-7, menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Lanjut, ayat yang ke-14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab
sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Lanjut ayat 19, lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Sahabat Petra, kiranya nanti sahabat Petra bisa membaca perikop ini genap. Jadi saya ulang 2 Samuel pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan 22. Karena keterbatasan waktu saya membacakan secara menekankan atau memilih ayat-ayat tertentu. Sahabat Petra, judul tema Embun Pagi hari ini adalah kebencian. Dalam bahasa Jawanya sengit ya, sengit. Nah, rasa benci adalah sebuah reaksi emosi yang negatif yang tumbuh di hati kita. Nah, sebabnya tentu macam-macam sahabat Petra. Ada rasa benci karena kita diremehkan. Mungkin juga karena pelecehan. Juga bisa karena kita dikhianati oleh orang yang kita percaya, misalnya saja orang yang kita cintai, atau kita menerima perlakuan yang tidak adil, dan masih banyak hal lain lagi yang bisa menyebabkan kebencian. Nah, rasa benci ya bisa saja ya kemudian tidak terlihat oleh orang lain ya. Orang melihat orang itu oke-oke saja, ya baik-baik saja. Ternyata dia menyimpan kebencian itu di dalam hatinya, dipendamnya di dalam hatinya. Nah, tentu situasi seperti ini sangat berbahaya bagi kehidupan orang itu maupun orang lain. Misalnya kita tahu beberapa peristiwa berita ada orang tega menganiaya bahkan membunuh orang lain, orang yang dikasihinya, bahkan mungkin orang tuanya karena kebencian yang disimpannya. Orang bisa membunuh suaminya atau istrinya atau bahkan anaknya karena kebencian yang tumbuh dibiarkan di dalam hati seseorang Nah, kebencian itu bisa menjadi akar pahit yang pelan-pelan akan tumbuh dan berkembang kemudian akan mewujud bisa menimbulkan pertengkaran, percekcokan, perpecahan dalam keluarga, juga konflik baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat akhirnya bisa kalau antar bangsa itu menjadi sebuah peperangan. Nah, dari kisah Amnon dan Tamar ini kita melihat karena pemerkosaan yang dilakukan Amnon terhadap saudaranya sendiri yaitu Tamar maka Absalom kakak Tamar ini menyimpan rasa benci yang besar kepada Amnon, walaupun itu juga masih keluarga besar gitu Dari ayat yang ke-22 tadi kita bisa membaca bagaimana kebencian dari Absalom itu kepada Amnon Di sana dikatakan ayat 22, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Nah, di sini terlihat bahwa kebencian karena
dia merasa terlukai bahwa adik yang disayanginya diperkosa oleh Amnon, saudaranya sendiri itu, ya, sehingga menimbulkan kemarahan, ya, kebencian, ya. Demikian pula pada Raja Daud, ya, orang tuanya, ya, orang tua dari Tamar ini juga sangat membenci, amarah, ya, besar amarahnya. Di ayat 21 dikatakan, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Luar biasa, ya, di sini tentu kekecewaan yang sangat besar, ya, terjadi, ya, dengan adanya peristiwa pemerkosaan, ya, terhadap Tamar ini, baik yang dirasakan Absalom kakaknya maupun Daud, ya, orang tuanya itu. Nah, disinilah, ya, kemudian melahirkan pembunuhan. Ya, Absalom menanti-nanti waktu untuk membalas sakit hatinya, ya, dan merencanakan pembunuhan terhadap Amnon. Dan akhirnya terjadi pada waktu peristiwa perayaan di Baal Hasor, Absalom memerintahkan, ya, bawahannya, anak buahnya untuk membunuh Amnon. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dosa itu berbuah dosa, ya, saudaraku, ya. Kemudian setelah membunuh Amnon, ya, Absalom itu lari, ya, lari bersembunyi, ya, di kerajaan Prabu Taimal, ya, Talmai, maaf, ya, seorang raja di tanah Gesur, ya, untuk menghindari hukuman dari rajanya, orang tuanya atau ayahnya, yaitu Raja Daud. Nah, sahabat Petra, sebagai orang yang sakit hati, ya, memang kita kadang bisa memahami, ya, kemarahan seperti kemarahan Absalom itu. Tetapi tentu kemarahan yang tidak dikendalikan, kemudian persoalan yang tidak dipecahkan dengan baik, diselesaikan dengan baik antara Absalom dengan Amnon tentang peristiwa pemerkosaan Tamar ini, ya, akhirnya, ya, melahirkan suatu langkah yang keliru, ya, kebencian, akhirnya menimbulkan peristiwa pembunuhan tadi. Nah, oleh karena itu, sahabat Petra, kita harus waspada dengan rasa sakit hati, ya, kemarahan, emosi, tersinggung, yang menimbulkan kebencian kalau tidak dikelola dengan baik dan mendapat penyelesaian yang baik itu. Kekecewaan terhadap orang lain menimbulkan kebencian, dan kebencian bisa berbuah tindakan-tindakan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Sahabat Petra, hati itu memang menjadi pusat hidup kita. Oleh karena itu, ketika di dalam hati ada rasa benci, harus kita selesaikan, kita tuntaskan apa persoalannya, apa penyebabnya, ya, sehingga bisa diselesaikan. Dan jika itu menyangkut sesama kita, orang lain, baik itu di dalam keluarga kita, dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, itu bisa diselesaikan dan tidak merusak hubungan satu dengan yang lain. Nah, di sini dibutuhkan kepekaan kita dan juga kemauan kita untuk menyelesaikan persoalan. Ya, adakah akar-akar kepahitan di dalam diri kita? Adakah kebencian, ya, di hati kita yang kita biarkan, ya, seolah-olah itu disimpan? Nah, bagai bara api itu bisa nanti suatu saat akan menyala. Ya, kalau itu sebuah bom, ya, kalau disimpan, wah, bahaya sekali, itu bisa meledak tuh, ya, dan keluarga bisa hancur, ya, karena kebencian yang terus disimpan, dirawat, gitu, ya. Ya, seperti sebuah tabungan kok menabung bukan uang, ya, tapi menabung kebencian yang akan melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan, ya, peristiwa yang menghancurkan kehidupan kita. Nah, sahabat Petra, kebencian harus diselesaikan, dibuka, dibicarakan, ya, disampaikan kepada orang-orang yang bersangkutan dengan semangat kasih. Dan tentu akhirnya diselesaikan dengan pengampunan. Maaf memaafkan satu dengan yang lain.
Seperti hubungan kita dengan Tuhan, ya, itu diselesaikan oleh Allah di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus dengan mengampuni kita. Dan itu menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Maka ketika kita saling mengampuni satu dengan yang lain, ya, dan menghapus kebencian, maka relasi kita dengan sesama kita akan dipulihkan. Firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 43 sampai dengan 45, dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Betapa pentingnya memaafkan, mengampuni, yang menghapus kebencian, yang akhirnya mencegah hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang bisa merusak hubungan satu dengan yang lain, bahkan bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan hubungan persaudaraan dengan sesama, bisa melahirkan konflik antar komunitas di tengah masyarakat dan hal-hal yang lain. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita untuk sungguh perlu kita praktekkan di dalam kehidupan keluarga kita. Sekali lagi, kita berpusat pada keteladanan Allah di dalam karya penebusan Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita, menebus kita dari kuasa dosa, menyelamatkan kita dari maut dan kehancuran hidup, menuju kehidupan yang kekal di surganya kelak. Nah, kita diingatkan dengan doa Bapa kami, ya, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Salah satu bagian doa Bapa kami itu berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sahabat Petra, pernah kan bahkan sering berdoa, mengucapkan doa Bapa kami? Nah, benarkah kita bisa mengampuni sesama kita? Ya, kalau kita berdoa doa Bapa kami itu kan sudah hafal benar gitu ya. Tapi apakah isi dari doa Bapa kami itu kita imani dan kita laksanakan amanatnya untuk kita amini? Nah, mari ajaran Tuhan pada kita pagi hari ini, embun pagi pada pagi hari ini, kiranya menghapus rasa benci di hati kita kepada sesama kita. Dengan apa? Dengan kasih dan pengampunan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, sahabat Petra semuanya. Kiranya Tuhan memulihkan hubungan-hubungan yang rusak, yang retak, ya, karena kesalahan, ya, karena sakit menyakiti, karena ketersinggungan dan hal-hal yang lain. Biarlah hidup keluarga kita hidup dalam damai sejahtera dengan bahagia. Demikian pula hubungan kita dengan sesama di tengah komunitas keagamaan gereja, jemaat, di tengah kehidupan masyarakat dengan tetangga, ya, kita boleh menghayatinya dalam damai sejahtera, dalam kasih dan dalam pengampunan. Amin. Saat teduh bagi kita dan kita akan berdoa bersama. Mari sahabat Petra, kita berdoa bersama. Ya Allah, terima kasih untuk embun pagi yang sejati dari Tuhan. Firman-Mu telah menuntun kami untuk boleh merasakan hidup yang penuh dengan kesejukan. Kami boleh dibebaskan dari kemarahan, dari kebencian, dari konflik, pertengkaran, bahkan perang. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah hidup keluarga kami satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan bimbing dengan firman-Mu. Tuhan teguhkan dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami hidup
dengan bahagia, saling mengasihi, saling mengampuni. Demikian pula Tuhan, kami bersama masyarakat di sekitar kami, dengan tetangga kami juga boleh berdamai, hidup saling mengasihi, saling mengampuni. Di tengah masyarakat yang lebih luas, antar komunitas, kami boleh saling mengasihi, saling mengampuni ketika satu komunitas melakukan hal yang menyakiti komunitas kami. Biarlah kami sungguh belajar mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kami di dalam karya pengampunan, karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk dunia yang sedang saling membenci antar bangsa, khususnya yang terjadi di Ukraina dengan Rusia, di Timur Tengah antara bangsa Israel dengan bangsa Palestina, terkhusus dengan milisi Hamas yang melibatkan negara atau bangsa yang lain. Tuhan, biarlah roh perdamaian tumbuh di antara para pemimpin bangsa dan negeri ini, sehingga kami boleh menyaksikan gencatan senjata, bahkan perundingan yang menuju perdamaian yang lebih permanen boleh terjadi, sehingga tidak perlu jatuh begitu banyak korban jiwa, luka-luka, mereka yang hidup tanpa masa depan yang baik. Tuhan, ampunilah kami ketika kami belum dapat memaafkan, mengampuni sesama. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu. Hidup rukun damai satu dengan yang lain. Hidup dalam kasih dan pengampunan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami dan kami serahkan kehidupan kami hari ini di dalam tuntunan firman dan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Demikian sahabat Petra, Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM pagi hari ini kiranya menjadi bekal penuntun hidup kita dan berkat Tuhan tercurah atas sahabat Petra semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai jumpa nanti malam dalam doa malam Radio Petra. Shalom, selamat pagi, salam birukun.